semuanya. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai sebuah jurnal yang berjudul Mengoptimalkan Efektivitas Komunikasi Bisnis, Internal dan Eksternal untuk Peningkatan Kinerja Organisasi, yang ditulis oleh Dian Maisuri, Nurul Amelia Pratiwirtoma, Talia Anandani, dan Suhairi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Penelitian ini berangkat dari pentingnya komunikasi dalam dunia organisasi modern. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi seperti sekarang, keberhasilan suatu organisasi tidak hanya ditentukan oleh strategi bisnis semata, tetapi juga oleh seberapa efektif komunikasi dijalankan, baik di lingkungan internal maupun eksternal. Tujuan utama dari jurnal ini adalah untuk menganalisis pentingnya komunikasi bisnis yang efektif, mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang muncul, serta memberikan strategi untuk mengoptimalkannya demi meningkatkan kinerja organisasi. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan. Artinya, penulis mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, serta dokumen lain yang relevan. Analisisnya dilakukan dengan pendekatan analisis isi untuk menemukan kesimpulan yang valid dari berbagai sumber tersebut. Nah, jurnal ini membagi komunikasi bisnis menjadi dua bentuk utama komunikasi, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Adapun komunikasi internal mencakup interaksi antar anggota organisasi. Ini dibagi lagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah downgrade communication atau komunikasi dari atasan ke bawahan. Biasanya berisi instruksi atau penghargaan. Lalu yang kedua ada upward communication, di mana komunikasi ini dari bawahan ke atasan berupa umpan balik atau laporan. Yang ketiga adalah horizontal communication, komunikasi antar rekan sejajar untuk berbagi informasi dan bekerja sama. Dan yang keempat adalah diagonal communication, komunikasi lintas divisi atau level jabatan yang berbeda dalam organisasi besar. Lalu yang kedua adalah komunikasi eksternal, terjadi antar organisasi dengan pihak luar, seperti pelanggan, mitra bisnis, atau masyarakat umum. Komunikasi ini penting untuk membangun citra, menjadi kolaborasi, dan memperluas jaringan bisnis. Beberapa hambatan dalam komunikasi internal yang diidentifikasi antara lain, yang pertama terjadinya silo informasi antar departemen, pesan yang tidak jelas, hambatan komunikasi vertikal, perbedaan budaya organisasi, serta kurangnya komunikasi saat terjadi krisis. Sedangkan tantangan dalam komunikasi eksternal meliputi sulit menjangkau target audiens, persaingan informasi yang sangat tinggi, perbedaan budaya antar pihak, krisis reputasi, dan perubahan kebijakan atau regulasi pemerintah. Adapun dampak komunikasi yang tidak efektif, ketika komunikasi bisnis tidak berjalan dengan baik, dampaknya bisa sangat serius, misalnya penurunan produktivitas karyawan, konflik internal yang menghambat kerjasama, hilangnya peluang bisnis, reputasi organisasi yang memburuk, enggaknya karyawan untuk berbagi informasi, pengulangan kesalahan proyek, hingga turunnya keterlibatan dan semangat kerja karyawan. Adapun strategi meningkatkan efektivitas komunikasi untuk mengatasi hambatan tersebut, jurnal ini menawarkan beberapa strategi penting. Yang pertama, memahami audiens sebelum menyampaikan pesan. Yang kedua, menyampaikan pesan secara jelas dan tepat sasaran. Yang ketiga, membangun komunikasi dua arah agar semua pihak bisa saling memberi masukan. Yang keempat, memilih saluran komunikasi yang tepat, seperti email, rapat, atau media sosial. Yang kelima, memperhatikan konteks dan situasi saat berkomunikasi. Yang keenam, menggunakan visualisasi seperti grafik dan gambar agar pesan lebih menarik dan mudah dipahami. Lalu yang ketujuh, melakukan evaluasi dan pengukuran terhadap efektivitas strategi komunikasi yang diterapkan. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa komunikasi bisnis yang efektif adalah fondasi utama dalam meningkatkan kinerja dan kesuksesan organisasi. Komunikasi yang baik bukan hanya menciptakan kolaborasi dan koordinasi antar karyawan, tetapi juga memperkuat hubungan dengan mitra eksternal. Meskipun terdapat berbagai tantangan, semuanya dapat diatasi dengan strategi komunikasi yang tepat, agar organisasi mampu beradaptasi, tumbuh, dan bersaing di era modern saat ini. Sekian analisis jurnal komunikasi bisnis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.